وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyati auladi banati man khususna lahum alif hadzal kitab syamma ashbah wa nadhair li Syekh Jalaluddin Suyuti rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulum fid darain amin wa nakhususan lari al-marhum maghfirlah Syekh Syekh Syubir. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam sayyidina maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu li yaumil ma'ad wa ba'du. Fa inna asdaqal hadis kitabullahi ta'ala wa khairu huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alaikum ahli sunnati wal jamaah. Allahumma akhrijna من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعل من خير أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أن أزل أو زل أو أظلم أو أظلم أو أجل أو يجل علي برحمتك يا أرحم الراحمين. Ngersanipun para sepuh bin sepuh, para sedaya jajaran sahibal idarah wal imarah ingkang tansah kula mulyakaken, mustami'in mustami'at rahimakumullah. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumin fid dharain amin. Tasih nglajengake pembahasan tentang al-amwal muta'alliqah bil 'abdi, status harta benda yang ada sangkut pautnya dengan budak. Wasani qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Wasani utai ingkang nomor kalih nggih menika al-qad'u terputus bita'alluqihi kelawan gumantungane punika yisimal niku wau birraqabati kelawan status kepribadiane sifat kebudakane kula abet niku wau. Wa bihi lan kelawan abet budak kala ngendikan dawuh sapa Ibnul Haddad, sapa Imam Ibnu Haddad dawuh mekaten kamalau akraha amatan au khuratan ala zina, kama kaya dene perkara lau akraha lamun dipaksa lamun meksa ing abet niku wau amatan ing amat lau akraha lamun meksa sayyid to majikan to wong liya amatan ing budak wedok au khuratan utawa wong sing statuse merdeka mboten terikat kain status kebudakan ala zina dipaksa ning gone napa ala zina ing atase perkara sing ora den remeni syarak, berarti nerjang aturan syarak, berbuat di luar syarak. Dalam hal ini yaitu perzinaan. Walau adzina lamun ngidini rekomendasi sapa sayyiduhu majikane kula abet finikahi ngidini finikahi ing dalam nikah njur fanakaha. Jawab lau adzina mongko njur terjadi pernikahan abet niku wa fasid, dan dalam hal menika akad nikahe fasid rusak. Lan wawati alan melakukan hubungan intim si abet niku wa fahal yata'allaqu bi dhimmatihi mongko ana toh gumantung ana sangkut paute bi dhimmati kelawan tanggungane si abet to roking niku wau au raqabati utawa status kepribadiane awak dhewe niku lah abet niku wau au akasbi utawa pekerjaane abet. Aqwalun dijawab aqwalun aifihi aqwalun teng mriki wonten beberapa argumentasi atau pendapat. Adharuha utai kulih unjune to jelase isi aqwal. Al awalu yaiku pendapat yang pertama. Walau aftar artine mekaten sesuatu yang ada sangkut paute kalih status harta bendane si abet. Wajah yang kemarin maya ta'allaqu bi raqabatihi fayubau fihi. Misalkan ono terjadi akad jual beli, dalam hal menika
yang memberi rekomendasi majikannya, maka disangkut pautnya dengan tanggung jawab majikanipun. Ingkang wajah yang kedua wasani al-qat'u, artinya bebas. Sayyid yang sebagai majikan itu yang menjadi tanggung jawab karena ada kerusakan atau jinayat dalam hal berbisnis atau lain sebagainya. Sebagaimana tentang misalkan si budak niku dipaksa untuk melakukan pranikah, artinya melakukan perzinaan, dipaksa oleh seseorang, lau akraha ammatan au khuratan, atau dia dipaksa menikah dengan seorang perempuan yang statusnya merdeka, bukan budak. Misalkan hal demikian itu, bagaimanakah, apa ada sangkut pautnya dengan beban tanggung jawab? Mengatakan lau adzina sayyidu fin nikah fanakah fasidan, maka dalam hal ini pernikahannya fasid, rusak. Apakah ada sangkut pautnya dengan tanggung jawab beban kebudakannya atau tanggung jawabnya majikannya? Dalam hal ini fahal yata'allaqu bi dhimmatihi aw raqabatihi aw kasbihi, misalkan dia melakukan atau merusak nisbat orang menciderai dengan hubungan intim, maka berarti merusak sifat keperawanan seseorang, maka dalam hal ini abadlah yang menjadi tanggung jawab. Ada pendapat yang lain mengatakan majikannya, sepanjang itu yang maksa itu majikanipun, berarti yang tanggung jawab majikanipun. Dalam hal ini aqwalun azharu, ada beberapa argumentasi sudut pandang. Ada yang mengatakan wajah yang pertama, budak abeti dewi soalnya wis ngebet pengen kawin. Ono sing berpendapat sepanjang itu budak masih di bawah lingkup kekuasaan majikannya, maka majikanlah yang menjadi tanggung jawab wujubul mahar misil, atau mewajibkan untuk membiayai pernikahan si abd sepanjang masih belum merdeka. Walau aftarat fi ramadhan li hamlin aw rada'in khaufan 'alal waladi fal fidyatu fi dhimmati qalahul qaffal. Walau aftarat, andai kata misalkan si amat wedok niku mokel dalam hari ini mboten siam keranten hamil, misalkan dia meteng tuwa, meteng wis 8 bulan 9 bulan, atau baru 4 bulan, karena rentan nyawa yang janin di dalam perut ini rentan. Misalkan kiambae mboten nglampahi siam, walau aftarat lan lamun mukal, andai kata si mukal si amat fi ramadhana ing dalam siam Ramadan karena alasan li hamdin suatu kehamilan, au rada'in utawa karena menyusui, dengan alasan khaufan 'alal waladi, khawatir akan terjadi dampak daripada anaknya, mungkin karena hamil khawatir nek jadinya berpengaruh, mungkin karena alasan asinya tidak lancar karena menyusui, mboke tirakat. Alal waladi, atas anaknya, bagaimana hukumnya? Apakah fidyah tersebut dibebankan kepada si amat budak perempuan atau majikannya? Dalam hal ini fal fidyatu ngutai fidyah atau denda fi dhimmatiku tetap ing dalam beban atau tanggungan si amat sendiri. Qalahul qaffal, sebagaimana yang dipaparkan oleh Imam Al-Qaffal dalam kitab Ibn. Jadi misalkan wonten tiang hamil dalam status budak, entah yang menghamili karena dinikahi majikannya sendiri atau dengan status sama budaknya, maka dalam hal ini si budak atau amat perempuan ini karena menyusui atau karena hamil, maka fidyahnya dibebankan dirinya sendiri, yaitu amat. Asali sutai ingkang nomor 3, maya ta'alaku, yaiku perkara ya ta'alaku ingkang wonten sangkut paute isima bikas biklan pekerjaan si abd, wa walitu maiku masabata iku perkara ingkang dipastikan biridohuma kelawan ridhoi as-sayyid wal mustahid, kelawan ridhani majikan atau yang menghaki. Wa dzalika demikian keterangan maya ta'alaku bikas bilakhirihi al-mahru, yaitu wajib mahar, wa nafaqatulan nafaqah apabila idza adzina, nalikala ini mengizini atau merekomendasi lahu maring abid atau raqik niku wa sapa sayyidu majikan
fi nikahi ing dalem nikah wa huwa walitai mengkono yisi abad niku kasubun cerdas utawi pandai cerdas nyambut gawe pinter nyambut gawe au ma'dzunun lah atau salah seorang budak yang direkomendasi oleh majikannya fi tijari dalam berbisnis wa kadza demikian keterangan idza adin lau sayyidu nakaha sahihan. Dalam hal ini wajah yang ketiga atau gambaran yang ketiga suatu hal yang ada sangkut pautnya dengan budak, yaitu satu pekerjaan profesional cakap pinter wis dipercaya majikanipun pinter golek duit pinter golek nafkah. Maka dalam hari ini masa bata bilidohuma apa yang telah ditetapkan kedua belah pihak antara bainas sayyid wal mustahiq, maka wadzalika al mahru wan nafaqah idza adzina lahu sayyidu fi nikahi, apabila ketika dia cakap dalam berbisnis atau nyambut gawe, maka hal ini majikan mendukung sepenuhnya, yaitu mewujudkan dengan dana yaitu mahar atau tanggung jawab nafkahnya. Wa huwa kasubun dengan catatan yaitu budak benar-benar cakap atau cerdas nyambut gawe pinter nyambut gawe. Atau orang yang pertama au ma'dzunun lah fi tijarah, dalam hal ini orang yang diberi rekomendasi dimodali majikannya untuk berbisnis, satu karena kecakapan, cerdas, pinter, napa jingine negosiasi dan sebagainya untuk berbisnis, maka nikahnya sah. Wa kadza idza nakah sahihan wa fasadal mahrulan rusa al mahru mas kawin au adzina au udzina tawadin idzinillahu apa isim abad fi nikahin fasidin ing dalam nikah ingkang rusak. Lan wajib apa mahrul misil mahar misil kama sebagaimana keterangan dzakara en uturima keterangan saking Marrafi Imam Ar-Rafi'i iasan krana den padhaake disamakan au dhamina utawa dibebankan si abad bi idzni sayyidi kelawan rekomendasi majikan au lazimahu utawa wajib ing abad apa dainu tijaratin apa dagangan utawa utang karena sifat dagang, berarti karena rusak atau karena rugi dan lain sebagainya. Wa haitsu qulna lan ari kalane disi pendapat sahibal muallif mengatakan mengomentari ya ta'allaqu bil kasbi fasawaul mu'tadi fa ya ta'allaqu jadi terhubung yasima bil kasbi kelawan kecerdasan si apa dalam usaha berbisnis wasawaul mu'tadatu mongko utawi kesamaan yang menjadi kebiasaan wanadhilan suatu hal yang langka ala sahih sebagaimana diutarakan kalau sahih wa tasulan khusus apa yasima bil hadis kelan benda yang baru ba'dal idzni setelah rekomendasi duna maqblai bukan barang yang sebelumnya wa haitsu kana lan sekarene ana ma'dzunan suatu yang diizini ta'ala kesangkut diri kelan keuntungan atau dalam berbisnis al hasil yang terwujud ba'dal idzni setelah izin wa qablahu dan sebelum izin biroksil mali kelawan uang muka atau uang pokoknya harta benda, dalam hal ini jadi uang muka dikai modal fil asai sebagaimana qaul asah wa haitsu lam yuwaffi, dan sisi lain apabila si budak yang mengerjakan suatu pekerjaan tidak memenuhi usahanya tadi, pekerjaan tadi bisuari dalam bentuk ta'ala qal fadlu maka digungkungake al fadul perkara ingkang yang ada keuntungan kelebihan bidimati kelawan tanggungane abad walaya ta'ala kulan ora disangkut pautake bikasbihi kelawan usahane si abad ba'dal hajri setelah tertahan fil asahi sebagaimana yang diungkapkan qaul asah. Siji pendapat lain wa fi wajhin, siji pendapat lain mengatakan bahwasanya anal mala fi dhaman muta'alliqun bidimatihi, bahwasanya harta benda atau modal yang diserahkan oleh majikannya kepada budaknya tadi fidomani kaitannya tanggung jawab, misalkan ada kerusakan atau ada kerugian dalam berbisnis muta'alliqun bidzimmatihi, maka yang disangkut pauke yaitu bidzimmati tanggungannya kula abad muta'alliq bi abad. Wa fi aralan sisi pendapat lain mengatakan biraqabatihi kepribadian sendiri, dalam hal ini abadlah yang menjadi tanggung jawab karena beliaulah yang diberi mandat sepenuhnya oleh majikannya. Ar-rabi'u tai ingkang nomor 4 ma yata'alaku bisayyidi wa dzalika diyanatul mustawlad wal 'abdil ajami
Wajah yang keempat dari contoh harta-harta yang ada sangkutan budak yang keempat ar-rabi'u maiku suatu hal sifatnya maya ta'ala kang ada hubungannya sima bisayyid kelawan majikan. Wa dzalika ta demikian keterangan maya ta'ala bisayyid iku jinayatul mustawladati iku jinayah atau mencederai karena akibat dari hubungan nikah. Jadi nek ana majikan nikah budak wedoke nglairake anak niku diwastani amat mustawlada. Wal abdi lan budak sing al ajami ingkang awam banget. Duwe budak tapi bodoh. Artinya mboten cakap awam. Wa ghairil mumayyiz lan budak sing mboten cerdas, mboten mandiri. Pokoknya apa-apa iki njaluk warah terus njaluk nuntun sitok saking mboten cerdas niku wau. Sebagaimana kaya keterangan mamar kaya dene keterangan kang uslat sima. Wal mahru wan nafaqatu idza udina fi nikahi 'anil qadim. Sedangkan mahar dan nafkah idza udina apabila direkomendasikan sayyidnya ke budaknya tadi untuk nikah 'alal qadim sebagaimana qaul qadim, tetap maka dalam hal ini kriterianya atau daripada perbuatan untuk yang dijalankan oleh budak tadi karena mboten cakap, karena memang statusnya mboten mumayyiz saking awam banget, maka mahru dan nafkah ini digantungkan kepada wajah yang pertama, yaitu dalam hal ini majikanipun. Tambihun ayhadza tambihun utawi kono pepeling minal muskili qaulul minhaji setengah saking sesuatu yang amat sukar dipecahkan. Qaulul minhaji utawi dawe Imam Nawawi datang kitab minhaj fa in ba'a ma'dzunun law wa qabada as-samana fatalafa fi yadihi fa kharajat as-sil'atu mustahiqqatan raja'al mustari badaliha al-abdi. Fa in aba alamun mongko lamun adol tinuku sapa ma'dzunun lah wong kang den rekomendasi lahu abad niku wau. Wa qabadalan menyerahkan sapa yesi abad atau sayyid as-samana ing harga jual belinya. Fatalafa mongko njul rusak apa ma'dzunun la fi yadihi ing dalam kekuasaan si abad. Fa kharajat mongko keluar asilatu apa sil'ah dalam hal ini modal dagang mustahiqatan krana ngehaki raja'a mongko narik balik atau jabel sapa mustari bibadaliha sebagai gantine sil'ah niku wau al abdi ing atase budak. Walahulan iku wenang kedue yesi al mustari mutalabatu saidi nuntut ganti rugi dateng majikanipun aidon hale maneh sebagaimana yang diredaksikan kaul minhad. Karena permasalahan ini karena yang punya modal adalah majikan, ketika ada kerusakan yang dibebankan kepada si budak, ini ada beberapa sudut pandang perbedaan karena termasuk suatu yang muskilat, yang sukar dipecahkan. Siji pendapat mengatakan wakilala, artinya tidak sepenuhnya ke abad atau budak. Sebagian pendapat mengatakan wakila ingkana fi yadil abdi wafaun, apabila modal itu sepenuhnya diterima di tangannya si budak, maka ketika ada kehancuran atau kerugian dalam berbisnis, maka yang menjadi beban atau tanggung jawabnya adalah si budak. Sebagai pendapat mengatakan lah, tidak sepenuhnya ke budak, karena mata atau roksul mal atau modal ini yang memodali adalah majikan. Kemudian budak statusnya masih di bawah lingkup naungan seorang majikan, maka ketika budak itu belum merdeka, maka dalam hal ini dikembalikan yaitu kepada sinten majikanipun. Walahu mutalabatu sayyidi, maka bagi mustari pembeli ketika ada benda yang cacat, maka si mustari yang menuntut, sing dinuntut siapa? Nggih menika as-sayyid. Walahu mutalabatus sayyid, majikanipun ingkang den tuntut. Tumakola walau istara mengko lamun ngucap sapa, lamun tuku sapa yesi mustari, lamun tuku sapa yesi budak silatan ing perkara ingkang merupakan harta benda atawi bondo dagangan. Wa fi mutalabati sayyidi bisamani hadzal khilaf,
mongko iku tetep ing dalem tuntutan ni majikan bisa mania kelawan harga ni kulasil'ah. Hadza utai keterangan al khilafu perbedaan menuhi berapa argumentasi utawa perbedaan. Tsumma qala wala yata'allaqu dainu tijarati bi raqabatihi wallahu a'lam bissawab. Hadanallahu ayyakum lima yuwaffiquna yardah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik fil hayati wa ba'dal mamat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala